Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Afrilana Putri, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai pengembangan alat praktikum fisika pada materi gerak parabola. Mengapa saya memilih materi gerak parabola? Karena sejauh ini saya belum menemukan alat peraga gerak parabola pada laboratorium sekolah yang telah saya lalui. Untuk konsep dasar sendiri, tentu saja kita sudah mengetahui bahwa gerak parabola merupakan salah satu materi fisika yang telah kita temui di sekolah menengah atas. Gerak parabola sering disebut juga sebagai gerak peluru. Mengapa demikian? Karena gerak parabola sama dengan peluru yang ditembakkan. Nah, pada gerak parabola ini, penyebab suatu benda dapat bergerak dan adanya gesekan pada udara ini diabaikan. Kita difokuskan kepada pergerakan benda ketika telah diberikan kecepatan awal dan membentuk suatu lintasan setengah lingkaran yang disebabkan oleh gravitasi bumi. Sebelumnya, saya sudah menganalisis 5 buah jurnal mengenai pengembangan alat praktikum gerak parabola, di mana dari kelima jurnal ini memiliki perbedaan satu sama lainnya, mulai dari bentuknya alat, kemudian alat bahan yang digunakan untuk pembuatan alat, fungsi alat, dan kualitas alat itu sendiri. Nah, di akhir video nanti saya akan mencoba memaparkan mengenai pengembangan alat praktikum gerak parabola yang saya buat. Oleh karena itu, ikuti videonya sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Nah, langsung aja yuk kita bahas satu persatu jurnalnya. Jurnal yang pertama ini berjudul Pengembangan Alat Peraga Gerak Parabola Menggunakan Pelontar Proyektil Otomatis, yang ditulis oleh Hadi Nesbe, Gatot, dan Rojali. Di samping ini sudah ada gambar dari alat gerak parabola yang mereka kembangkan. Nah, alat ini menggunakan bahan-bahan yang sudah lumayan modern. Nah, alat ini pun tentunya digunakan untuk menggambarkan peristiwa gerak parabola. Di samping itu, alat ini memang menggunakan sistem otomatis, baik dari pelontaran benda dan juga untuk mengatur sudut secara otomatis, teman-teman. Namun, alat ini memang terlihat masih sangat rumit. Dan juga kita membutuhkan biaya yang cukup besar untuk pembuatan alat praktikum ini, teman-teman. Karena memang alat ini sudah berbasis modern, seperti penggunaan remote control dan juga penggunaan catu daya. Namun, kita harus lebih berhati-hati ketika melakukan pengukuran sudut, karena semakin besar sudut yang digunakan untuk melontarkan suatu benda, maka tingkat kesalahannya pun akan semakin besar, teman-teman. Yuk kita lanjut ke jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua ini berjudul Pengembangan Projectile Launcher sebagai Alat Praktikum Sederhana Fisika pada Materi Gerak Parabola. Jurnal ini ditulis oleh Badrus Salam. Nah, dibandingkan dengan alat praktikum sebelumnya, memang alat ini terlihat lebih sederhana, teman-teman, karena terbuat dari bahan-bahan yang mudah kita temukan dan juga memanfaatkan barang-barang bekas, teman-teman. Di samping itu ada beberapa kelebihannya loh dari alat ini. Apa aja sih? Nih, simak ya teman-teman. Kelebihan yang pertama itu, efisiensi alat ini baik. Kemudian, akurasinya sekitar 56%, teman-teman. Dan juga alat ini aman digunakan oleh peserta didik. Namun memang benar masih ada beberapa komponen yang harus diperbaiki pada alat ini. Karena alat ini masih bersifat sederhana, maka alat ini sangat rawan sekali untuk mengalami suatu kerusakan. Oleh karena itu, kita harus lebih berhati-hati apabila menggunakan alat ini ya teman-teman, agar alatnya tidak mudah rusak. Sekarang kita bahas jurnal yang ketiga. Jurnal ketiga ini berjudul Pengembangan Alat Peraga Sederhana Gerak Parabola untuk memotivasi siswa pada pembelajaran fisika pokok bahasan gerak parabola. Jurnal ini ditulis oleh Dwita Sekar Indah. Di samping ini sudah ada gambar dari alat yang dikembangkan pada jurnal ketiga ini, teman-teman. Dari penampilannya dapat disimpulkan bahwa alat ini tidak jauh berbeda dengan alat sebelumnya.
Alat ini memang masih bersifat sederhana karena terbuat dari bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. Sehingga kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk pembuatan alat ini, teman-teman. Namun dalam pengoperasiannya alat ini sangat tidak rumit, teman-teman. Kita dapat mengatur secara otomatis pelontar dengan cara menaik turunkannya. Dan alat ini juga tidak mudah rusak loh, teman-teman. Mengapa? Karena sudah direkatkan dengan baik. Namun kita harus tetap berhati-hati dalam penggunaannya agar alat ini tidak mudah rusak ya, teman-teman. Di samping itu, masih ada beberapa kelemahan dari alat ini. Yang pertama, tidak semua konsep pada gerak parabola dapat ditunjukkan oleh alat ini. Kemudian, alat ini hanya dapat menunjukkan hasil dari jarak maksimum benda yang dilontarkan. Untuk menentukan ketinggian maksimum, kecepatan awal, dan juga waktu dalam melontarkan suatu benda, kita harus menghitungnya secara manual menggunakan persamaan pada gerak parabola. Lalu yang terakhir, untuk bola yang dilontarkan oleh alat ini maksimal berdiameter 3 cm. Jadi begitu, teman-teman. Yuk kita bahas jurnal yang keempat. Masih penasaran kan? Jadi jurnal yang keempat ini berjudul Pengembangan Perangkat Laboratorium dengan Aplikasi Interfacing Sensor Cahaya dengan Stopwatch pada Peristiwa Gerak Parabola. Jurnal ini ditulis oleh Stefanus Sahala. Nah, pada jurnal ini, alat yang dikembangkan masih menggunakan bahan-bahan sederhana loh. Selain itu, tingkat sensitivitas dari alat ini lumayan tinggi. Sesuai dengan judulnya, alat ini menggunakan sensor dalam penggunaannya. Jarak antar sensor bisa mencapai 2 meter. Lalu, kita dapat mengatur sudut secara otomatis. Alat ini juga dapat dengan mudah kita bawa kemana-mana. Selain untuk praktikum gerak parabola, alat ini juga dapat digunakan untuk praktikum gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Di samping itu, masih terdapat beberapa kekurangan dari alat praktikum ini. Di antaranya, dari rangkaian masih terlihat rumit. Lalu, kita akan mengalami kesulitan ketika memposisikan cahaya ketika akan melakukan praktikum ini. Yang terakhir, kita juga harus berhati-hati dalam penggunaannya, karena jika tidak berhati-hati, alat ini akan mudah rusak. Nah, begitulah penjelasan untuk jurnal keempat. Selanjutnya, kita bahas jurnal yang terakhir, yaitu jurnal yang kelima. Jurnal yang kelima ini berjudul Pembuatan Set Eksperimen Gerak Parabola Digital berbasis Controller Atmage 328 untuk mengukur parameter gerak. Jurnal ini ditulis oleh Faras Harzani dan juga Yohan Diri. Nah, pada jurnal ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari alat yang telah dibuat. Berdasarkan hasil analisis saya, dapat dinyatakan bahwa alat ini memang mempunyai ukuran yang praktis, tampilan yang menarik, dan juga menggunakan sistem mekanika sederhana. Selain itu, kita dapat melakukan perhitungan secara digital. Kita dapat mengatur jarak lontaran yang akan ditempuh ketika melakukan praktikum. Ada beberapa komponen pada alat ini. Yang pertama, adanya alat proyektil launcher. Kemudian ada box system dan tempat jatuhnya benda ketika dilontarkan yang akan mengeluarkan sensor getaran. Nah, selain itu, pada setiap komponennya terdapat label. Hal itu dapat mempermudah praktikan ketika melakukan praktikum. Adapun beberapa kekurangan dari alat ini, diantaranya dalam pengukuran sudut kita masih menggunakan sistem manual, yaitu dengan menggunakan busur. Jika kita melakukan kesalahan ketika mengukur sudut, maka tingkat kesalahan pengukurannya pun akan semakin besar. Oleh karena itu, kita membutuhkan motor penggerak sudut untuk mempermudah kita ketika melakukan pengukuran. Nah, jadi begitulah teman-teman penjelasan dari kelima jurnal yang telah saya analisis. Sesuai janji di awal video, saya akan memaparkan konsep pengembangan alat praktikum gerak parabola yang saya buat. Nah, sebenarnya alat yang saya kembangkan ini sangat termotivasi oleh 5 jurnal yang telah saya bahas sebelumnya. Sama saja sebenarnya, akan tetapi saya menambahkan beberapa komponen baru untuk membuat alat praktikum ini menjadi lebih efektif dan efisien ketika digunakan saat praktikum nanti. Yang pertama, alat ini akan menggunakan sistem lontar otomatis, pengatur sudut otomatis, dan juga adanya sensor getaran ketika benda itu jatuh pada tempat benda yang telah dilontarkan. Selain itu, pada bagian bawahnya akan saya berikan sebuah
sebuah wadah atau alas agar mempermudah kita ketika memindahkan alat itu dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, adapun kita dapat melakukan pengukuran secara digital dengan melalui alat ini. Dengan alat ini kita dapat mengukur jarak maksimum, kemudian ketinggian maksimum, waktu yang ditempuh, dan kecepatan awal saat kita melakukan praktikum gerak parabola ini. Nah teman-teman, gimana penjelasannya? Seru kan? Barangkali di antara kalian ada yang tertarik untuk membuat alat praktikum gerak parabola. Cukup sekian ya video kali ini. Semoga apa yang kita bahas bersama tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai gerak parabola. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.